Potensi energi baru dan terbarukan Indonesia capai lebih dari 400 gigawatt, yang sayangnya baru dimanfaatkan sebesar 2% saja. Pemerintah terus mendorong dimanfaatkannya energi EBT melalui penyusunan regulasi, pembangunan, dan koordinasi serta sosialisasi. Saat ini, berbagai pembangkit listrik berbasis aneka EBT telah dibangun dan juga direvitalisasi dengan dibiayai APBN. Selain itu, pembangunan juga dibiayai oleh badan usaha dan atau perorangan. Dukung terus pemanfaatan aneka EBT dengan akses situs web EBTKE dan follow media sosial Kementerian ESDM. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih, luar biasa sekali semangat teman-teman di siang hari ini ya Kinara ya. Benar banget, halo selamat datang saya ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir di room webinar kita Selasa 23 November 2021. Iya, perkenalkan saya Iwe Syahrial dan juga rekan saya yang cantik jelita. Terima kasih loh Iwe, perkenalkan saya Kinara Hati yang akan memandu acara kita dalam acara Talk Show Regeneration Renewable. Tangan dulu dong nih teman-teman yang hadir di sana. Ini kita berpeluh keringat siang hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah hadir di room webinar kita. Walaupun dalam kondisi yang ngaretnya lumayan panjang karena ada kendala teknis yang tidak bisa kita kendalikan dalam waktu yang pendek karena kita tidak menduga juga hal ini terjadi. Iya betul sekali. Tapi ini memang lumrah ya terjadi di setiap event. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah bersedia menunggu di room masing-masing untuk kita mulai acara siang hari ini tentunya. Dan kita mengapresiasi untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di room webinar kita. Udah kurang lebih ada 64 orang nih Kinara ya yang bergabung bersama kita. Sekali. Ini yang terdiri dari pelajar mahasiswa dan juga teman-teman dari Sabang sampai Merauke mungkin ya yang sudah mendaftar melalui link tree yang kita berikan di media sosial kita dan juga WhatsApp mungkin ya. Teman-teman yang belum menggunakan virtual background bisa download virtual backgroundnya buat jadi ya kan kita lihat nih videonya muncul tuh Kin. Iya benar banget, tampilkan muka dan wajah kalian yang paling sempurna ya. Iya. Iwe sebelum kita lanjut acara ini, kalau misalnya aku bacain dulu tata tertibnya gimana nih? Iya dong, kita ada tata tertib yang harus kita patuhi bersama agar acara ini berjalan dengan lancar. Benar banget. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib bagi peserta webinar. Seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi form daftar hadir. Link form tersebut dapat dilihat pada kolom chat. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Peserta webinar dilarang mengirimkan gambar atau video dan chat yang mengandung sara dan pornografi. Co-host dan host memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peserta webinar yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan webinar. Dan kemudian tata tertib webinar bagi para narasumber. Para narasumber dimohon untuk hadir 30 menit sebelum acara untuk tes audiovisual. Narasumber yang berada di rumah dimohon untuk berada pada ruangan tersendiri yang tidak terganggu oleh orang lain.
Dan narasumber juga diwajibkan menggunakan virtual background selama acara berlangsung. Bener tuh, udah kita share link virtual backgroundnya di Linktree yang kita share di berbagai media sosial kita tentunya. Dan juga Kinara, ini acara kita berlangsung selama 2 kali loh. 2 kali? 2 kali, tanggal 23 dan tanggal 25. Wow. Nanti di hari Kamis. Dan pasti, yang untuk hari pertama ini kita punya tema yang juga keren, yaitu bisa mandiri dengan bioenergi. Wow, seru banget ini. Bisa mandiri dengan bioenergi. Apa sih itu? Apa sih bioenergi? Nah, nanti kita akan ulas dan ulik ini tentunya dengan partisipasi dari narasumber dan bintang tamu kita yang keren abis ya. Nah, Iwe, kegiatan ini tuh merupakan bagian dari acara yang luar biasa besar juga, yaitu Indo EBTKI Connect 2021 nih, teman-teman. Karena ini udah pelaksanaan yang ke-10 kali ya. Luar biasa sekali ya. Ini kan kalau misalnya anak-anak ini udah mulai mature nih, udah mulai 10 tahun udah mulai dewasa ini sepertinya udah ya. Mulai minta ini dan itu dan ternyata Indo BTK ini ada temanya juga ya. Nah, tema yang kali ini diangkat adalah Energy Transition Scenario Towards Net Zero Emission. Net Zero Emission apa sih itu? Nah, kita akan nantikan ulasan dan obrolan ini nanti bersama narasumber kita. Dan juga ini sebagai suatu upaya nih bersama kita untuk beralih ke energi terbarukan dan juga mengurangi dampak perubahan iklim dunia dikarenakan efek gas rumah kaca dan juga perlahan meninggalkan energi fosil yang saat ini sumber dayanya udah mulai menipis. Betul sekali, karena kan seperti yang dikatakan oleh menteri kita ya, 2060 kita udah bisa mulai net zero emission. Net zero emission. Nah, sepertinya saya mendengar suara-suara yang bocor ini, suara-suara yang bocor. Ini ada sobat energi di rumah yang lagi menyapa sepertinya ya. Iya, kami persilakan untuk mute dulu ya. Betul, nanti kita akan berikan kalian kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber, bisa diaktifkan video dan audionya, tapi sementara ini dimohon untuk di-mute terlebih dahulu. Oke, kemudian ada apa lagi nih Kinara nih ya? Nah, kalau misalnya hari ini kita secara virtual, kita juga ada pameran virtual. Pameran Indo BTKI-nya nih yang virtual. Nah, para peserta bisa nih mengunjungi booth Kementerian ESDM, bisa menjelajahi setiap booth-nya. Di sana akan ada banyak informasi seputar isu, program, realisasi, dan segala hal terkait renewable energy di Indonesia. Nah, nanti juga sobat cara registrasinya gampang. Nanti buka link yang di registrasinya dan masukin identitas diri tentunya. Nanti akan ada hadiah-hadiah menarik yang menanti sobat di booth Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Wow, jangan sampai kelewatan ya, karena ini kan cuma berlangsung berapa hari Iwe pamerannya? Sampai hari Jumat nih, sampai tanggal 6 nih. Nah, ya. jangan sampai kelewatan, segera bergabung, segera kunjungi karena nanti akan ada banyak hadiah nggak? Tentu. Konten eksklusif yang kita berikan untuk sobat energi semua. Yeay. Nah, tapi sebelumnya kita coba sapa dulu nih Iwe, para tamu undangan kita yang sudah hadir bersama kita. Iya, yang pertama yang kami hormati Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Bapak Syahid Junaidi yang tentunya akan bergabung bersama kita nanti. Iya, betul. Dan kemudian juga yang akan bergabung bersama kita, narasumber kita ya ada Ibu Elis Heviati selaku Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi, dan juga ada Mas Aminuddin, peneliti muda di Balitbang Kementerian ESDM. Udah ada di seberang sana narasumber kita yang nanti akan memberikan materi-materi menariknya yang tentunya perlu dikepo ini dari teman-teman semua. Yakin? Tadi di awal kita udah ngasih teaser, kalau teman-teman lihat di poster di sebelah kanan saya nih, kanan Kinara ya, wajah-wajahnya. Ini ya. Wajah-wajah speakernya udah kelihatan selama 2 kali pelaksanaan webinar ini. Kami minta sobat untuk mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai. Betul sekali. Nah, kalau misalnya saya lihat-lihat nih Iwe, sudah ada berapa sih Iwe yang bergabung bersama kita nih? Kurang lebih ada 70 orang, Kinara, 70 orang dan terus bertambah hingga nanti sore. Ini kelihatannya yang banyak nih mahasiswa-mahasiswa karena mukanya muda-muda semua nih, nih segar-segar. Ya, nanti kita lihat ya. Tapi untuk yang pertama sekali kita langsung saja untuk welcome speech yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKI, Bapak Syahid Junaidi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Iwel dan Mbak Inara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi,
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Sekretaris Dijen Ketenagalistrikan, para peneliti Badan Litbang ESDM, perwakilan Society of Renewable Energy, perwakilan Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, para kaum muda, sobat energi, serta seluruh peserta acara pada siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya dan juga salam sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya kita semuanya bisa hadir di acara ini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga keberkahan dan kesehatan senantiasa tercurah kepada kita semuanya. Selamat datang kami sampaikan kepada para hadirin dalam rangkaian kegiatan Talkshow Regeneration Renewable yang merupakan aktivasi dan kegiatan kreatif good Kementerian ESDM dalam memeriahkan acara Indonesia EBTKE Connect 2021 yang ke-10. Kementerian ESDM mendukung penuh pelaksanaan Indo EBTKE Connect 2021 yang merupakan agenda tahunan di bawah Koordinasi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI, sebuah acara yang terpadu dikhususkan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan energi berkelanjutan di Indonesia. Dan tentu energi bersih yang tahun ini mengambil tema Energy Transition Scenario Toward Net Zero Emission. Hadirin yang kami hormati, Kementerian ESDM bersama dengan stakeholder terkait telah menyusun strategi transisi energi fosil ke energi baru dan terbarukan atau EBT sebagai energi yang bersih, minim emisi, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui dokumen Grand Strategi Energi Nasional atau GISEN, serta dokumen kebijakan Net Zero Emission untuk sektor energi. Dalam dokumen GISEN tersebut yang menjadi fokus terkait EBT yaitu strategi menurunkan ketergantungan impor terutama BBM dan LPG, mempercepat pengembangan EBT, hilirisasi pemanfaatan batubara, dan pembangunan infrastruktur yang lebih masif dan tepat guna. Komitmen pemerintah dalam pengembangan EBT diharapkan atau diterapkan dalam penetapan RUPTL PLN 2021-2030 yang mengusung konsep Green RUPTL dikarenakan porsi penambahan pembangkit EBT mencapai 51,6%, lebih besar dibanding penambahan pembangkit fosil. Dengan strategi mendorong pembangunan PLTS yang lebih besar dibanding dalam RUPTL sebelumnya. Kementerian ESDM juga telah menyiapkan rencana jangka panjang atau roadmap menuju net zero emission pada tahun 2060 dengan beberapa strategi utama, yaitu yang pertama tidak ada penambahan pembangkit PLTU baru kecuali yang telah kontrak maupun konstruksi. Kemudian berikutnya PLT fosil secara bertahap akan dilakukan retirement sesuai dengan umur pembangkit atau bisa lebih cepat early retirement dengan mekanisme yang tepat. Kemudian penambahan pembangkit listrik mulai tahun 2030 seluruhnya berasal dari pembangkit EBT dan didominasi oleh PLTS. Selanjutnya mengoptimalkan pemanfaatan energi storage seperti pump storage, BESS, dan hydrogen fuel cell secara bertahap mulai 2031. Dan opsi penggunaan nuklir direncanakan akan dimulai tahun 2045.
dan meningkatkan kehandalan jaringan dengan pembangunan konektivitas dalam pulau maupun antar pulau, serta mengembangkan implementasi smart grid dan smart meter. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, kegiatan Tokso Regeneration Renewable sebagai program BUD Kementerian SDM dengan tema Transisi Energi Indonesia merupakan kolaborasi apik dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian SDM, yaitu Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama, Biro Klik, kemudian juga Dirjen Ketenagalistrikan, Dijen EBTKE, dan Badan Litbang ESDM. Rangkaian kegiatan ini dimulai hari ini, tadi disampaikan Mas Iwel, Selasa 23 November 2021 dengan agenda nonton bareng web series Irit, judulnya Irit. Karya sinias muda tanah air dan Humas Kementerian SDM yang kemudian dilanjutkan dengan Tokso Bisa Mandiri dengan Bioenergi. Pada Kamis nanti 25 November 2021 akan kembali digelar Tokso di mana sesi pertama akan mengupas Behind the Scene COP26 Glasgow yang menghadirkan Bapak Dirjen EBTKE dan founder Society Renewable Energy sebagai narasumber. Tokso sesi 2 akan menghadirkan narasumber yaitu 2 pegawai Kementerian SDM yang akan berbagi cerita dan pengalamannya dalam menempuh studi pengembangan energi bersih. Sebagai pembuka kegiatan kita pada siang hari ini, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan Tokso hari ini dan pada Kamis depan. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme dari rekan-rekan sekalian. Dan jangan lupa kunjungi booth virtual kami, booth virtual Kementerian SDM pada kegiatan Indo EBTKE Connect 2021. Semoga seluruh kegiatan yang kita ikuti dapat bermanfaat dan semakin meningkatkan semangat kita untuk mendukung serta mendorong pengembangan energi bersih dan berkelanjutan di tanah air. Demikian, terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Sahid ya yang sudah menyampaikan sambutan dan menyempatkan waktunya hadir bersama kita untuk membuka acara ini secara resmi ya. Kinara. Betul banget, Iwe. Ini kita mau pamer dulu nih, kita pakai baju Sobat Energi. Wow, udah pada punya belum nih yang di rumah nih? Tentunya, nah karena teman-teman tentunya kita ingin berbagi ini. Yes, baju kaos baju yang kita keren pakai ini. Dan sebagian besar banyak juga Sobat Energi yang udah punya. Kita akan berbagi kaos ini secara gratis cuma-cuma dengan event quiz yang juga ada di webinar ini. Tepuk tangan dong. Betul banget, nah makanya kalian semua jangan lewatkan setiap sesi dari acara kita hari ini karena bertabur banyak hadiah. Dan juga bagi kalian yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir nanti akan mendapatkan sertifikat. Apalagi ya teman-teman mahasiswa butuh sertifikat mungkin untuk diajukan untuk mengajukan kartu cicilan atau angka kredit atau apapun itu. Dan juga yang gak kalah keren, Kinara, kita akan memberikan e-wallet. Wow. Apakah kita keluarkan puluhan juta per hari ini? Bisa. Makanya Mbak Kinara yang dibawa pulang? Jangan dong ya. Kalau saya nanti nggak dapat e-wallet tapi dapatnya apa dong? Encok jangan dong. Nah, iya betul banget, makanya untuk teman-teman jangan lupa ikutin kuis kita karena nanti kuisnya akan ada materi yang luar biasa. Kalau misalnya kalian mengunjungi booth Kementerian SDM dan mengikuti talk show dengan baik pasti bisa jawab. Bisa jawab, dan kami minta untuk mengaktifkan fitur video nih teman-teman yang udah join di Zoom meeting ya. Namanya kan juga Zoom meeting. Iya, say hi dulu dong. Kelihatan wajahnya. Boleh say dong? Hi.
halo. Nah, ya kan, biar kita bisa melihat wajahnya di ujung sana. Wah, ini gambar kita jadi kayak handphone zaman dulu nih, pecah-pecah. Yang penting para sobat energi di rumah tetap ceria, tetap semangat meskipun kita ngeliat Mario Bros di sini nggak apa-apa ya. Baik, untuk yang sesi pertama nih, teman-teman semua seperti yang tercantum di poster kita mau nobar. Nonton bareng. Oh, panjangannya nonton bareng. Kita akan nobar. Ini sebuah film karya anak bangsa yang proses produksinya katanya memakan waktu 10 tahun. Wow. Dimana talentnya masih bayi udah 10 tahun sekarang. Oh iya, Harry Potter kalah dong ya. Kalah lewat. Dari kecil sampai gede. Nah ini katanya talent-talentnya ini nggak cuman bisa acting. Apa tuh yang kelebihannya? Tapi mereka juga punya ilmu dan informasi yang paling luar biasa. Itu yang ditunggu oleh para sobat energi yang ada di rumah. Nah, saat ini kita akan segera menyaksikan sebuah film ya yang tadi sudah disampaikan Pak Ses, karya teman-teman jurnalistik juga, kemudian dari teman-teman humas juga dari EBTKE dan juga Biroklik. Karena kami ingin teman-teman ingin berpartisipasi aktif, silakan menyaksikan film ini dengan seksama. Nanti kita akan kasih nih pertanyaan-pertanyaan dari film yang udah teman-teman tonton. Wow, ini baru launching nih filmnya nih. Baru launching. Keren banget. Ini belum ada di mana-mana dong. Sobat Energi punya mana-mana. kesempatan yang luar biasa, istimewa sekali. Bisa menyaksikan. Ini dia web series Irit. Mira, Maaf, warung masih tutup sampai akhir bulan. Kami sekeluarga sedang umroh lagi. Bah, astagfirullahaladzim, Bah. saya akan menjaganya dengan selamat dan mengembalikannya secara utuh tanpa kekurangan secuil pun, Mbah. Oh iya, Bu. Saya Mira. Zazu, Jessica. Mas Tejo ikut ya? Boleh. Monggo loh, rumah saya dekat. Monggo. Monggo. Hai. Dik Mira, mau tanya nih. Ada apa, Mas? Dik Mira tuh dalam 1 bulan tuh bisa habis gaji berapa? Bisa 3-4 kali, Mas. Sekarang tuh lumayan boros ya, Mas. Soalnya kan lagi musim hujan. Oh iya. Jadi Simba kalau mandi mintanya dibuatin air panas. Oh gitu. Iya ya, Mas. Ini Mira. Besok kalau semuanya gasnya habis, kalau mau nyari, biar Mas Tejo anter ya. Masuk penekan. Mir. Irit. Tapi oke, sebelum kita nonton dulu deh web series tadi ini, karena kita pengen seru-seruan dulu biar panas. Gimana kalau kita main Kahoot dulu kali ya? Iya, kita main quiz dulu Kita ya. main quiz dulu teman-teman ya. Siapa sih yang nggak kenal games Kahoot untuk mendapatkan souvenir eksklusif Hadiah dari menarik. kita semua Kementerian ESDM ya. Yuk siapkan gadget kalian masing-masing ya. Masuk ke kahoot.it dan masukkan game pinnya ya. Sudah tertera belum di layarnya masing-masing? Oke, kita akan pilih ini untuk main games Kahoot-nya ya. Iya, seru banget tadi ya. Langsung di setting sama audiens sama operator kita permainan ini. Nah, pameran Indo EBTK X Connect 1 kali ini ya. Yeay. Kita mainin ya sebagai Oke. host. Silakan disiapkan dulu ya gadgetnya. Jangan sampai internetnya macet-macet biar nanti tetap nomor 1. Bener banget. Karena ini tergantung iman dan ketakwaan masing-masing ya dalam memencet. Langsung keluar game pinnya 6061703. Yo. Silakan para pemain untuk join di quiz Kahoot kita. Pertanyaan gampang nih Kinara ya. Gampang banget. Dan saya ingatkan kepada peserta untuk memasukkan nama asli ya. Jangan nama sampai tetangganya. Jangan nama tetangga, nama orang-orang yang kita nggak kenal, nama aslinya. Nanti setelah, misalnya nanti teman-teman menang gitu ya, kita akan hubungi gitu. Jangan sampai yang keluar nama-nama Pokemon. Aduh. Wah, di sisi mana nih? Di sisi kanan kita nama-nama teman-teman udah keluar semua nih ya. Nabila Firma, Elis, Nazil, Rizka. Kita lihat untuk berkompetisi untuk mendapatkan souvenir eksklusif dari Iya. Kementerian Energi Ayo, dan cepetan Sumber gabung. Daya Mineral. Bersama saya Wi Syaril dan rekan cantik saya.
Oh, bilang apa Mega Bintang? Siapa sih artis cilik yang hits banget zaman kita dulu? Siapa? Cikita Medi. Cikita Medi, Apa banget. Oh, Cikita Medi, kampungan Jawa di Mato. Kampungan Jawa di Mato. Wah. Wah, ini bunyi musiknya juga nggak kedengeran yang kenal ya. sama Cikita Medi berarti angkatan kita. Angkatan 90. Takut banget loh. Tebel. Takut banget loh. Gitu ya. Udah Ya, kurang lebih oke. berapa orang nih partisipan kita? Udah ada 20, 19, 18, 20 orang nih yang bergabung ya. Luar biasa sekali. Panas ya hari ini Kinara. Panas dong, Padahal apalagi kita di ini dalam kan. ruang ber-AC. Nah, betul banget. Apalagi ini memperebutkan hadiah eksklusif. Iya. Jadi semuanya semangat dan panas ini ya. Jangan sampai mau kalah sama teman sebelahnya ya. Yang paling penting teman-teman jangan sampai melewatkan untuk aktivitas seru kita hari ini ada nonton bareng ya. Tadi kita udah spill kurang lebih 5 menit. Tuh ada wajah-wajah yang bakal menjadi pertanyaan. Iya, betul banget. Kira-kira teman-teman sudah bisa menebak belum ya alur ceritanya ya? Saya juga bingung bisa tebak belum ya? Nah, ini nih kalau misalnya drama-drama yang suka kita tonton tuh ya, ini kan ada teaser sebelum episode pertama gitu. Iya. Oke, langsung aja ini kita sudah 30 orang yang bergabung nih. Dan partisipan kita tuh ada 73. Kita hitung mundur aja dari 10 ya, Kinara. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2/4, 2. 1. Oke, kita start aja langsung. Kahut kita, nyam. Sahut kita, nyam. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama keluar di layar ya. Kita lihat 3, 2, dan 1. Harus Nih. menjawab dengan cepat dan tepat. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kecuali. Kecuali ya, yang tidak jangan dapat sampai salah. diperbaharui. Ini pelajaran zaman SD udah tahu nih Oh harusnya. iya dong, SMP, SMA. apalagi anak zaman now ini harus tahu nih, karena harus peduli terhadap lingkungan ya. Iya, ada pilihannya matahari, batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang kecuali ya yang tidak dapat diperbaharui adalah Sumber daya alam. Lu kenapa ada yang jawab salah gitu? Iya, nggak apa-apa. Mungkin bisa dicoba di pertanyaan selanjutnya, tapi Oke, udah next. bisa mengambil pelajaran ya. Ya, sudah pada tahu ini. Kalau Next. matahari sebagai energi yang dapat diperbaharui nih. Ya. Christian memimpin. Christian, Disusul Takut oleh banget loh. Nazli. Ya, oke next. Oke, next adalah pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua. Alat elektronik apa yang bisa move on? Aduh, kalau aku sih gampang sih move on-nya. Cause I move on, I don't move on. Televisi, radio, stop kontak, PlayStation. Apa yang bisa move on nih alat elektronik? Apa? PlayStation. PlayStation? Yes. Kenapa bisa move on? Karena bisa dia bergerak. Gambarnya. Stop kontak, stop kontak. Don't touch me. Don't touch me. Oke, stop fine. kontak. Apakah stop kontak termasuk alat elektronik? Oh, Iya dong. iya Termasuk dong. komponen ya. Kita lanjutkan pertanyaan ketiganya. Yain aja. Oke, pertanyaan berikutnya adalah masih dipimpin oleh Rizka Adiswara. Christian bergeser ke nomor 3. Abdul Manan masih di atas Christian. Yuk next. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Semakin panas ya permainan kita pada siang hari ini. Percepatan pengembangan EBT adalah kecuali ya. Wow, Kecuali nah ini penambahan kapasitas EBT, konversi energi primer fosil, konversi dari minyak ke gas, dan juga pemanfaatan kapasitas EBT non listrik ya, atau non AP itu. Kalau ketutup. menjadi followersnya DJ BTKI pasti bisa jawab. Bisa dong, ini gampang jawabannya ya. Kecil, banyak yang benar dong. Konversi dari minyak ke gas. Nah itu tuh, ada musik tadi sedikit ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Yuhu, pertanyaan keempat. Oke. Masih dipimpin oleh Rizka Adiswara. Wow, siapakah Rizka? Katanya Rizka ini kuat nih. Tidak bisa tergeser dengan mudah. Yo, next. Next. Oke, pertanyaan 4 ya dari 10 pertanyaan. Siapakah nama Menteri SDM saat ini? Ya jangan sampai nggak tahu ya. Sudah bergabung di acara ini tapi tidak tahu siapa yang punya rumah. Oh, nggak boleh dong kayak begitu ya. Erick Harus Thohir, dihafal. Arifin Tasrif, Budi Gunadi, dan juga Sri Mulyani. Siapakah? Cluenya adalah beliau pria. Pria. Dia Pria. berkemeja. Menggunakan batik. Bapak Arifin Tasrif ya. Betul sekali. Jangan Sri sampai Mul- Iwes Syahrial ya. Bukan dong. Itu masa depan. Masa depan, amin. Amin. Kalau pertanyaan Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya. Masih dipimpin oleh Mbak Rizka Hadiswara. Wow. Apakah dia keduanya adalah, sebenarnya dia adalah peringkat sekolahnya peringkat 1? bisa jadi. Jadi dia ini orangnya sangat ambisius sekali Mbak Rizka ini ya. Tidak disisakan satu jawaban salah. Oke. Iya, mari next. Pertanyaan kelima adalah 3M langkah mudah hemat energi. 3M tuh Ada singkatan. lagunya, ada lagunya. Iya, apa? Lihat. Jingle. Apa itu lagunya? Coba nyanyiin gimana tuh? Anda tahu lagunya? Wow. Nanakan lampu, tarik colokan, aksi hemat energi. Bagus kan suara saya? Apakah 3M itu? Karena itu adalah singkatan ya. Mematikan, mencabut, dan juga mengatur. Mematikan stop kontak, mematikan apapun yang nyala, lampu yang gak kepake ya. Mencabut tadi kabel-kabel dan juga mengatur suhu AC. Dan next, pertanyaan berikutnya. Masih dipimpin oleh Mbak Adiswara. Mbak Rizka ini sangat ini sekali ya. Koneksi internetnya juara ini Mbak Rizka ini. Jadi dia nggak bisa tersalip oleh yang Kayaknya lain. Mbak Rizka di bawah tower. Oh, sepertinya ada yang belum azan padahal belum masuk asar ya, udah ada yang azan. Manfaat konversi motor listrik yaitu mengurangi uang bensin, mengurangi macet, mengurangi penjualan motor dan juga mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Nah, kira-kira apa nih konversi motor listrik kegunaannya nih? Teman-teman dan sobat energi di ujung sana pinter banget. Mengurangi penggunaan bakar minyak. Iya, bener. Hampir semuanya bener, yang salah cuma satu orang. Betul. Ya. Pertanyaan berikutnya. Karena bahan bakar fosil tuh harus kita jaga loh supaya nggak cepet habis. Iya, sebagai sumber daya energi luar biasa. Tuh. Iya. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan Hadisyah langsung melompat ya. Wow. Pertanyaan ke-7 nih. Siapa nama Direktur Jenderal EBTKE? Wah, ini ada nih bocorannya nih. Ada, harus di poster tuh muncul langsung. Muncul wajahnya ya. Yang menggunakan jas biru. Itu masa depan. Oh, itu masa depan. Kalau begitu yang mana dong? Yang menggunakan kemeja putih. Yang menggunakan kemeja putih, yang pakai kacamata. Yap, dia adalah Bapak Dadan Kusdiana. Yeay, banyak yang benar ya. Iya, alhamdulillah. Pinter semua. Pinter semua dong audiens kita, Sobat Energi. Pertanyaan berikutnya dan ini akan dipimpin oleh Mas Adam. Ini Mbak Inul. Mbak Inulnya di sini. Mas Adamnya di seberang. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Apakah kepanjangan dari SPKLU? SPKLU. Nah ini baru nih. Nah ini baru ya, sebuah gebrakan nih ya. Yes. Stasiun pengisian kendaraan lalu lintas umum, kendaraan listrik umum, pencucian atau pendapatan kendaraan listrik umum, apa itu? Oke, berarti udah banyak yang tahu ya. Siapa yang udah punya motor listrik? Kalau udah punya kita kasih voucher 2.000. 2.000 apa nih? $2.000. Wow, uang monopoli. Selanjutnya. Luar biasa ya. Teman-teman yang hadir di sore ini, Christian masih memimpin. Balap ya. Tadi kan dia nomor 1 tuh di awal. Iya, oke. Dia gak mau kalah. Next. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Pertanyaan apakah nama akun 9. Instagram KESDM ya? Teman-teman pasti followers kita tahu dong. Ini jawabannya ada di pertanyaannya sepertinya ya. Jawaban yang ada di pertanyaan. Ini kalau sampai salah nih awas ya, aku pites ya. Kurang akeong. Oke. Oke. Siapakah Oke, dia? ternyata Bapak itu sedang nambal ban kayaknya. KESDM. Benar. Wow. Congratulations yang menjawab. Pertanyaan terakhir. Benar. Last questions ya. Last question. Bisa call the Pertanyaan sore hari ini. Apakah Iwa Syahrial? Ya. Apakah Kinar Hati? Oh. Wow, peringkat ketiga ada M. Adam. Oke. Yang kedua adalah Christian O. Dan juga yang pemenangnya adalah, disorot langsung nih. Rizka Adiswara. Congrats Rizka Adiswara. Untuk 3 orang pemenang Christian O, Rizka Adiswara dan M. Adam. Silakan chat admin kami ya dengan username Wenti Aryati. Admin ASDM, admin
ESDM. Silakan di chat. Admin ESDM ya, Yes, silakan di chat nama-namanya, nama lengkapnya, alamat dan juga nomor telepon untuk kita berikan hadiah. Ya kan? Selesai Kahoot kita sore hari ini kita akan, nah ini dia, kita masuk ke sesi penting untuk sore hari ini. Tapi kami ingin mengingatkan lagi kepada semua Sobat Energi di rumah, kita juga menggelar acara webinar ini di tanggal 25 dengan tema dan juga bintang tamu yang berbeda ya, Kin? Yes, dengan materi pembahasan yang juga luar biasa sekali menariknya dan maka jangan lewatkan ya. Mulai dari hari pertama ini tanggal 23 November dan yang kedua ada di tanggal 25 November 2021. Iya, wow di kanan kita ini sudah ada Sobat Energi. Boleh kita lihat videonya, dimunculkan wajahnya, dinyalakan fitur videonya. Hai, ini dari mana nih yang paling jauh nih ya? Kelihatannya dari Papua. Boleh dong lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya. Cile teman-teman yang muncul di layar kita. Siapa tuh yang baju pink-pink seger banget kayak es doger. Saya jadi haus. Aduh, minum dulu. Dan juga ada mas-mas dan mbak-mbak di sebelah sana. Oke, mungkin selanjutnya kita mau nonton bareng nih. Tadi kita terpotong sedikit, kita ngasih teaser. Iseng banget nih MC-nya ya. Iya, MC-nya ngasih teaser. Gak apa-apa, biar seru ya. Biar penonton ini penasaran. Ceritanya apa sih? Apalagi tadi ada Mas dan Mbak ya. Iya, siapa tuh audiensnya? Kita akan nonton web series dari Irit. Tapi sebelumnya kita mau mengingatkan lagi teman-teman semua untuk stay tune hingga akhir acara karena tentunya akan ada narasumber yang akan berbagi cerita nih tentang pemanfaatan bioenergi seperti apa. Salah satu energi terbarukan ya Kinara ya. Iya, tapi Kinara tahu nggak sih energi terbarukan kita tuh ada apa aja? Banyak dong. Dari atas langit sampai di dalam. Ada yang nyaut tuh di ujung sana. Betul nggak? Bener nggak itu siapa yang nyaut? Kalau yang di atas bumi apaan? Kalau di atas bumi kita ada surya yang menggelegar meninggi. Surya insomnia. Bener banget ada surya. Kemudian ada juga angin ya, PLTB. Tenaga Bayu teman-teman. Sembarang petir. Kita itu pembangkit listrik tenaga Bayu yang terbesar saat ini di Indonesia yang sekarang jadi tempat wisata, Kin. Iya betul banget karena itu keren banget loh. Udah pernah kesana ya? Udah pernah dong. Gimana kondisinya? Coba cerita dong. Jadi itu ada hamparan bukit-bukit luas ya. Kemudian ada ada nggak satu ya. Banyak PLTB, sekali. turbin ukuran raksasa. Besar ya. Kalau misalnya kita lihat dari jauh kelihatannya jaraknya deket ya. Iya. Tapi itu sebenarnya jaraknya jauh. Kalau kita lihat dari jauh kayaknya deket. Kalau kita lihat dari jauh kayaknya dekat. Kalau kita lihat dari dekat kayak jauh. Enggak gitu. Itu tingginya kayak Monas loh, Iu. Oh, tingginya kayak Monas ya? Iya. Wow, kalau misalnya teman-teman sudah pernah naik Monas, maka kami persilakan untuk naik turbin. Gak boleh naik turbin. Gak boleh ya. Nah, itu juga dan juga kita punya pembangkit listrik tenaga microhydro yang saat ini dimanfaatkan di daerah-daerah pelosok untuk sebagai sumber listrik di sana dikarenakan energi yang ada di sekitar kita untuk energi masa depan gitu loh. Iya benar banget. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah film fenomenal web series. Iya, apakah ada Kinara di sana di film web seriesnya? Nah itu dia, harus dicari. Apakah Mbak Kinara mungkin di balik rumput? Yang tadi yang bagian nyapu-nyapu di belakang kelihatan nggak? Oh itu ada ya? Itu. Oh yang Bukan. cantik itu, bukan Kinara tapi. Cantik ya? Cantik banget. Nah, tapi ngeliat yang itu. Harus diingat-ingat itu tadi namanya Mbak Mirna ya. Tapi ngeliat yang ini nggak, yang bapak tua. Pertanyaan, berapakah umur bapak itu? Sulit sekali ya Iu ya. Oh sulit pertanyaan, saya ganti pertanyaannya. Coba pertanyaannya kedua. Berapakah ukuran sendalnya? Harus kenalan dulu kalau begitu dong. Kenalan bapaknya, apakah kita akan menghadirkan para pemeran film Irit di sini? Mungkin kita akan mengadakan ini ya, tanda tangan massal. Iya, gitu ya. tanda Foto tangan. bersama dengan pemeran web series Kita ini. munculkan ya. Aduh tenggorokan abang nih, kayaknya butuh ini apa namanya, butuh sesuatu yang segar-segar nih, kayaknya udah kering nih. Apakah itu yang segar? Mungkin ada gadis yang ada di sana yang bisa menyegarkan kita di sini. Coba kita mau lihat yang di ganteng? sana, kita sapa dong Mbak yang pakai mas-mas yang pakai, aku tuh nggak tahu dia pakai baju hitam tuh ya, hitam atau abu-abu tuh belakangnya pink tuh. Coba Mas boleh di unmute. Halo. Hai Mas. Kita nggak bisa baca namanya ya. Dari sini saya tuh nomor 3 terus ke bawah. Siapa 3 bawah namanya, nih. Nomor 3 dari samping
Siapa sih namanya? Coba di-unmute deh. Halo Mas. Yang pakai background pink, Ya, background pink, mas-mas yang baju kaosnya abu-abu. hitam atau abu-abu. Halo. Sebelahnya juga boleh. Boleh oh, jangan-jangan itu virtual background. Jadi dengan nyaut. Mas Ahmad. Mas Ahmad ya, Mas Ahmad. Halo Mas Ahmad. Buka dong mic-nya. Halo Mas Ahmad. Fix, itu adalah virtual background. Anak-anak sekarang tuh cerdas loh ya. Benar. Iya, mungkin. Iya, halo. Halo? Halo Mas Ahmad. Halo. Hai. Halo. Akhirnya bisa bicara langsung dengan Mas Ahmad. Halo Mas Ahmad, dari mana asalnya? Dari Cirebon. Wow, Cirebon. Cirebon. Cirebon itu terkenal gentong. dengan empal gentongnya. Nah Mas Enak Ahmad, Iya, tahu nggak kenapa betul. disebut empal Terima gentong? kasih. Ya, Mas Ahmad. Ya, Mas Ahmad ini kayaknya tipenya pemalu. Iya, pendiam orang. Mungkin di rumah dia senengnya diem. Senangnya baca Al-Quran. lagi hujan, Min. Tanya aja ya Mas Ahmad. Dari Cirebon. Mas Ahmad kuliah atau apa sekarang nih? Apakah bekerja? Kuliah di Bandung. Wow. Oh, berarti sekarang lagi pulang ya. Kuliahnya di Iya. mana, jurusan apa Mas? Jurusan ilmu hukum. Oke. Oke. Kita boleh tahu dong, kenapa Mas tertarik untuk mengikuti acara kita pada hari ini? Ya, pengen mengetahui tentang ilmu-ilmu ini aja, energi terbarukan gitu. Tentang bioenergi. Loh, kenapa ini? Oke. Nah, halo. Nah, ya, Mas Ahmad tadi udah masih muncul? Ya, ya, masih. Oke, Oke, Mas Ahmad. makasih banyak Oke, thank ya you, Mas Mas Ahmad Ahmad. sudah bergabung bersama kita di sini. Jangan Oke, lupa siap. telepon Kembali ya. kasih Mbak Oke. Kirana. Sip. Nah, ini dia. Kita langsung saja Kinara setelah kita menyapa Mas Ahmad dengan empal gentongnya dan ini ada film Irit dengan hemat-hematnya. Maksa banget gue. Langsung saja ya, kita saksikan bersama web series Irit part 1. Mir, gawekno banyu panas. Aku arep adus. Mir, Mira. Mir, Mira. Nang endi to bocah iki? Mir, Mira. Ora ono. Mira? Mir? Mira? Waduh. Bayek. Walah. Kasian teh. Kok cilik men geni ini. Ora mateng-mateng.
Astagfirullahaladzim, Mbah. Kok dadi cemong kabeh lho? Ajeng nopo to, Mbah? Aku ki arep masak banyu, dienggo adus. Ning gas entek. Walah. Pun, Mbah, kula urusi mawon. Simbah istirahat. Jeh, cemong kabeh lho. Dek Mira, mau kemana? Cantik-cantik kok nggak bisa ngomong. Maaf, warung masih tutup sampai akhir bulan. Kami sekeluarga sedang umroh lagi. Waduh, tutup ini. Kini tinggal aku sendiri. Tareses teman dengan sepi. Resik, demeng. Mas Tejo. Mas. Dek Mira. Aduh. Ada apa, Dek Mira? Bapak ada nggak ya, Mas? Bapak? Wah, telat, Dek. Bapak tuh baru nganter ibu ke pasar. Baru aja. Waduh. Ada apa tuh, Dek? Ini loh, Mas. Saya tuh mau nyari ojek, mau beli gas. Soalnya tadi saya udah ke warungnya Pak Hasbi. Ternyata masih tutup ya, Mas. Oh, jadi Dek Mira tuh mau ke Desa Ngijo cari gas? Iya, Mas. Gini aja. Ini kan si cemeng nih udah bersih, ya kan? Kinclong. Gimana kalau Mas Tejo yang nganter aja? Hah? Ini udah bersih loh ini. Percaya nggak? Kita. Ya udah, Mas. Hati-hati kepleset loh, Mas. Udah kepleset deh. Oh, udah ya. Jadi gimana? Mau? Emangnya Mas Tejo ngojek juga? Enggak lah, tapi buat Dek Mira, Mas Tejo tuh selalu ready. Nganter kemana aja pun ready. Bahkan seumur hidup pun ready. Asalkan ya itu tadi, Dek Mira itu selalu deket-deket sama Mas Tejo terus gitu loh. Gimana? Tapi kan kita udah deket, Mas. Kan tetanggaan. Gini loh, Dek. Maksudnya Mas Tejo tuh... kurang deket ya? Oh iya. Galang kebon. Aduh. Lupa ya, Mira. Angel omongan iki proposal iki. Apa ditebang dulu tebunnya? Nggak perlu. Udah gitu aja. Yang penting intinya Mas Tejo mau nganter Dek Mira. Dek Mira mau? Ya udah, Mas. Kalau kayak gitu, Mas Tejo sekarang mandi ya. Ya, Dek Mira di sini aja. Don't move ya. Please ya. Oke. Adik, kita berangkat. Kok cepet banget toh, Mas? Mandinya cukup mandi bebek, pure. Kan kasihan kalau Dek Mira itu juga lama nanti nunggunya, ya kan? Ya udah yuk. Ayo. Loh. Mas Tejo tuh mau kemana? Kan motornya di sini. Saya mau berpamitan sama Mbah Karsono dulu. Sebagai pemuda Jawa yang menganut tata krama, tanggung jawab, Mas Tejo harus berpamitan, Dek. Ya udah deh. Sudah. Mbah, saya mau berpamitan sama si Mbah. Saya akan menjaganya dengan selamat dan mengembalikannya secara utuh tanpa kekurangan secuil pun, Mbah. Yus, kono. Dang, aku serap pengen adus. Makasih, Mbah. Makasih, Mbah. Makasih, Mbah. Mau tanya nih,
Dek Mira tuh dalam 1 bulan tuh bisa habis gaji berapa? Bisa 3-4 kali, Mas. Sekarang tuh lumayan boros ya, Mas. Soalnya kan lagi musim hujan. Oh iya. Jadi Simba kalau mandi mintanya dibuatin air panas. Oh gitu. Iya ya, Mas. Gini Dek Mira. Besok kalau semuanya gasnya habis, kalau mau nyari biar Mas Tejo anter ya. Ya. Biar kita bisa lebih deket gitu. Yang bener, Mas. Iya. Dek Mira, nanya lagi nih, boleh ya? Iya, Mas. Kriteria pacarnya Dek Mira tuh yang kayak gimana sih? Yang pertama tuh yang tinggi. Saya juga tinggi. Terus Ceplosan. jago naik motor. Terus ini, Mas, yang paling penting. Yang bersih sama putih, Mas. Loh. Mas. Ada apa toh, Mas? Bannya bludes po, Mas? Iya, Dek Mira. Waduh. Nggak apa-apa kok. Ini cuma itu loh, Dek Mira. Deket sini itu udah ada tambal ban, ya. Biar Mas Tejo yang ke sana. Dek Mira nunggu di bawah pohon aja ya. Nggak apa-apa ya? Ya. Gitu po, Mas. Yang benar. Iya, nggak lama kok. Nggak lama, bener nggak lama. Cuma bentar langsung bus. Habis itu udah. Kutuku pratek. Ngapain pada sini? Pacaran? Enggak kok, Mas. Ini loh motornya Mas Tejo, gembos bannya. Makanya kalau pilih ojek, cari motor yang bagusan. Biasanya si Cemeng itu juga nggak apa-apa. Abok balapan. Alasan. Wes yo, tak tinggal. Mau jemput klien. Klien apa? Udah. Balik Bu Sumira. Udah, Mas Tejo. Ini sekarang gimana ini, Mas? Ya itu tadi. Mas Tejo nyari tambal ban. Dek Mira di bawah pohon, ya. Nggak apa ya. Udah deh. Yuk. Tapi jangan lama-lama loh, Mas. Enggak, Dek Mira, enggak lama, pasti cepet. Ya, cuma di sini aja kok. Ya. Wah, udah enak ini. Udah empuk mentul. Oke, Cemeng udah ready, Dek Mira. Ayo. Dek Mir, ngajak bercanda pasti ya kan? Ngajak India-Indianan. Dek Mira, ora ono. Sini mesti. Ora ono ya? Dek Mir? Aduh. Dek Mir, masuk penekan. Dek Mir, lah kok ora ono? Wah, Dek Mir, saya berjanji, Mbah, saya akan menjaganya dengan selamat dan mengembalikannya secara utuh. Tanpa kekurangan secuil pun, Mbah. Kok yo ilang tenan to, Dek? Aku ke janji karo Mbak Karsono lho jaga kowe lho, Dek. Yo ora ngono kuwi to, Dek. Banget ya si Mirna ya. Ya, Sampai polos. sampai nggak tahu loh kalau dimodusin sama Kang Tejo. Aduh, Kang Tejo emang nih siapa sih yang di sini audiens ada yang namanya Tejo? Kita kasih voucher e-wallet deh boleh 100.000 kalau ada yang namanya Mas Tejo. Tejo sama Mbak Mirna ya. Iya. Tapi tadi kita telah selesai ya Kinara menyaksikan web series Irit part 1. Selanjutnya kita pengen
menonton untuk part 2-nya nih. Wow. Ya, ready ya kita nonton part 2 ya. Ada ya part 2-nya? Wah, ya? ada dong. Tadi Mirnanya hilang, apa enggak Mirnanya enggak ketemu. Ketemu Mirnanya. Kita cari Mirna di part 2 ya. Kita cari Mirna di part 2 dan ini mungkin makin menjadi konfliknya lebih banyak ya. Wow. Tadi dari penjahat-penjahat Marvel Squad dan pahlawannya pun akan berkumpul di part 2 ini. Dan Iya. juga ada semut-semut Najkal ya yang akan memeriahkan. Dan juga ada Spider. Ini sepertinya film apa ini ya? Eternal. Oke, kita siap ya untuk masuk ke sesi web series part kedua. Kita akan masuk ke sesi part kedua untuk menyaksikan bersama kelanjutan dari di manakah Mirna berada. Oke, sudah siap? Oke, langsung saja ini dia web series Irit part 2. Duh, Mas Tejo di mana ya? Kok nggak datang-datang? Tadi di pasar belanja apa aja, Bu? Alah, cuma ini stok 1 minggu. Tadi ya juga sempat untuk ke toko ini loh. Wadidaw, baru lagi toh. Ini nih sudah 1 bulan. Saya cucikan aja. Ya internnya kayak kotor-kotor gitu, kan harus dicucikan. Sudah 1 bulan ya. 1 bulan. Baru kemarin saya beli. Aduh, tanganku tuh sekarang udah nggak bisa pegang-pegang yang berat loh, Bu. Kebut terus nih itu. Lah ini anyar, baru ya toh? Enggak, ini juga sudah lama kok. Ya kan seminggu kemarin itu bapaknya jual sapi, terus daripada uangnya kemana-mana mending ya ditabung terus beli mas-masan. Iya, itu kan juga bisa digadaikan loh kalau ndak punya uang. Kalau saya tuh nggak pernah gade-gade ya. Itu siapa yang Bu? Apa tuh rambut-rambut ini? Rambut-rambutnya itu loh yang berdiri di itu mepet-mepet pohon beringin itu loh. Jangan-jangan demit. Demit gimana? Masuk demit bawa gas toh, Bu? Siapa tahu di area perdemitan dia buka kantin. Ayo ditanyain aja, kayaknya bukan orang sini loh, kasihan. Ayo. Dek, kok di sini sendirian tuh lagi ngapain toh? Iya Bu, saya lagi nunggu teman saya ke bengkel. Soalnya tadi ban motornya meletus ya Bu. Kalau boleh tahu mau kemana? Kok bawa itu tabung gas sih loh? Saya tuh mau ke Desa Ngijo Bu, mau beli gas. Walah, Desa Ngijo masih jauh di sana. Memangnya kalau beli tabung gas tuh harus sampai ke sana toh? Ya mau gimana lagi Bu, kan demi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. POKOK, pekok. Kok pekok toh? Pokok, Dek. Pokok, iya itu maksud saya Bu. Maaf loh Dek, kalau saya boleh tanya, boleh toh? Jadi di tempat Adik ini belum memakai energi biogas begitu? Belum ya Bu, emangnya itu apa toh? Itu pemanfaatan EBT, energi baru terbarukan. Lah, bingung toh? Tangking. Bu Jessica ini loh, mbok ora bingung orang. Jadi begini loh Dek, tak kasih tahu ya. Di tempat kami ini sekarang tuh kalau masak sudah nggak pakai tabung gas seperti itu lagi. Emangnya bisa Bu? Ya bisa. Kalau Adik nggak percaya, mari saya tunjukin di rumah saya. Ayo.
Tapi nanti teman saya gimana? Kan pasti nyariin. Gak apa-apa, gampang, rumahnya deket sini. 2 kali cekuik-cekuik ketemu. Rumah saya cuma belakang sini. Kelihatan kok dari rumah saya itu. Ayo. Daripada di sini, diculik. Ih, medeni. Dibom laler. Ya udah Bu. Oh iya Bu, saya Mira. Zazu, Jessica. Ayo. berat ya? Nggak apa-apa, ditahan sedikit. Jadi nama saya dulu tuh Ima. Tapi sejak gempa 2006, bapak saya itu mengganti nama saya. Bapak saya itu agak percaya gitu-gitu. Ya jadi anak saya kan cuma manut aja. Sejak itu gempanya hilang, Bu. Wah, tambah banyak. Waduh. Mira. Mas Tejo. Demir. Kemana aja toh kamu, Dek? Maaf Mas Tejo, ini loh Mas. Tadi waktu Mira nungguin Mas Tejo ketemu sama ibu-ibu ini. Terus mau diajak mampir ke rumahnya dulu, Mas. Tak kira kamu tuh digondol wewe gombel. Ternyata digondol ibu-ibu cantik. Emangnya Mas Tejo tahu dari mana kalau aku di sini? Wah, ya aku tuh nyariin kamu toh ya, Mir. Aku tuh perhatian sama kamu. Sungai tak telusuri, lembah-lembah tak lewati. Untung kamu masih di sini, belum jauh dari tempat tadi. Ya udah Mas, tapi kan sekarang ketemu toh. Nah, iya. Oh, ini kenalin dulu Mas. Ini Bu Yayu. Ini Bu Jessica. Tejo. Iya, Bu Yayu dan Bu Jessica. Nah, mereka mau ngajak aku mampir dulu Mas ke rumahnya. Mas Tejo ikut ya? Boleh. Monggo loh, rumah saya dekat. Monggo. Ada apa, Mas? Banyak letong tuh, Bu. Oh, jangan salah. Kalau tidak ada letong, kita nggak bisa masak loh. Rezeki tuh, Mas, pertanda rezeki. Masak? Udah, nggak apa-apa kok. Monggo. Terus jalan aja. Nggih. Wong rezeki kok yo, harusnya bersenang. Kalau nggak gitu kan nggak bisa masak juga. Bahan utama Jadi yang Mas Tejo injak tadi diolah di sini. Jadi gas ya toh. Jadi kalau kita mau masak tinggal nyalain kompor cepet. Beres. Uangnya kita tabung, jadi kita bisa lebih irit. Soalnya masyarakat di sini tuh sudah lama pakai letong sapi, Mas. Itu nanti diubah menjadi gas terus buat masak. Nggak hanya letong sapi loh, kotoran ayam sama sampah organik dari dapur juga bisa loh, Mas. Penasaran kan? Jadi letong sapi itu dicampur sama air, terus ditambahi bakteri di dalam penampungan. Terus tinggal nunggu biar jadi biogas. Nah, lalu disalurkan ke rumah-rumah penduduk buat masak, ya pakai pipa-pipa ini. Enak toh? Kalau habis, tinggal dimasukin lagi letongnya gitu, Mas. Iya yo Mas, tapi kenapa yo? Kok kampung kita nggak pernah kepikiran koyo ngene? Iya ya, Dek ya. Bagus itu, Bu. Saya juga pengen kalau kayak gitu. Maaf loh, Waduh. Apa, Bu? Malah repot-repot. Enggak sekalian sama makanannya tuh, Bu. Bercanda, Bu. Oh iya, Bu. Ngomong-ngomong ini ya, di desa kita itu juga pengen, Bu. Kayak desa sini yang sudah punya biogas sendiri. Kalau seumpamanya warga sini bantuin kita untuk bikin gitu gimana? Bisa atau enggak? bisa.
Yang penting semuanya harus siap. Waduh, berat iki. Bu, tapi bayarnya bisa nyicil nggak yo? Nah, kira-kira berapa? Bu. Bu Jessica ini loh senangannya meden-meden anak wong. Enggak loh, Dek. Nanti akan saya sampaikan kepada bapak-bapak di sini. Jadi kami itu bersedia membantu desa-desa yang lain supaya bisa mandiri. Jadi ibu ini tadi bercanda ya? Bercanda ya. Bercanda kan? Maaf. Bercanda. Tapi misalnya iya ya enggak apa-apa. Bu, tapi di kampung saya nggak ada sapi ya, Bu. Iya, bener Bu, nggak ada sapi. Adanya bebek sama kambing. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Bisa. Yang penting bukan kotoran buaya ya. Monggo lo diminum loh. Boleh ya? Saya kasih contoh dulu untuk jangan khawatir. Kalau habis nanti kita godokkan lagi dengan biogas. Jadi lebih irit. Ini boleh diminum toh, Bu? Boleh. Boleh. Oh ya udah. Mas Tejo, Gimana, Dek Mira? gak sia-sia ya hari ini kita dapat pelajaran berharga. Wah iya, bagus. Jadi kan kok desa kita udah tahu manfaat energi biogas kan jadi lebih enak tuh Mas. Jadi kita nggak perlu repot-repot pergi ke desa Ngijo jauh-jauh. Iya sih, Dek Mira. Tapi ya Mas Tejo ada sedihnya. Emangnya kenapa tuh Mas? Ya Mas Tejo jadi nggak bisa nganter Dek Mira lagi toh. Jadi kita nggak bisa lebih dekat lagi gitu. Udah tuh Mas Tejo, nanti banyak bledos lagi piye? Kita aja. Kopine Mbah. Oh iya. Nuhun ya. Iya Mbah. Mbah, Hah. saiki to nek ajeng mau bola-bali godhog banyu sampun saged. Kan wis irit. Nek ngono aku tak adus neh ya. Loh. Kan sampun siram. Mangke malah masuk angin piye? Oh. Arep malam mingguan karo sopo e? Walah. Waduh. Mati lampu e. Nek nganggo teletong neh iso ora? Buat web series ya, Dua Episode nih yang baru launching hari ini, dan kita semua dan Sobat Energi yang berada di room ini menjadi orang pertama yang menyaksikan web series kita tentang
IRIT yang tentunya nanti akan launching ya di YouTube Kementerian SDM, juga Wah, luar Direktorat biasa. Jenderal EBTKE ya. Seru banget ya ceritanya. Tadi yang gue inget banget nih ya, ternyata dari pelajaran dari dari cerita tadi ada yang gue ambil pelajaran ya. Ternyata tuh bioenergi atau EBTKE itu banyak ya di sekitar kita ya. Banyak, salah satunya tadi yang ditunjukkan oleh Mirna, apa itu? Ada kotoran sapi yang biasanya cuma dibuang-buang aja ya, bahkan nggak ditoleh sama sekali ya. Ih, banget kan, ternyata itu menjadi salah satu sumber energi nih ya, bisa diolah untuk menjadi biogas. Bisa tadi cetik gitu ya, langsung dinyalain apinya juga bagus loh tadi pas ibu-ibu tadi. Dari 10, dari 0 sampai 5 berapa apinya nilainya? Yang jelas apinya biru. Biru, nggak kalah-kalah dengan kompor gas yang Biru. di rumah-rumah ya. Iya oke banget loh, apalagi kan kalau misalnya di daerah pedesaan pasti banyak ternak ya. Ya, dan itu menjadi salah satu energi alternatif juga yang saat ini sudah mulai banyak dimanfaatkan di Indonesia salah satunya. Kita juga berikan tepuk tangan untuk para talent yang sudah terlibat di acara kita. Dan juga penulis skrip dan juga apalagi itu produser, sutradara, apalagi tuh teman-teman humas dari pokoknya Kementerian semua pendukung SDM, acara semua lah ya. pendukung Pendukung top film. BGT ya. TOP Kinara. BGT Bingit. Nah itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang juga dinanti-nanti oleh teman-teman. Tadi mungkin ada hal yang menjadi pertanyaan tentang web series tadi. Nah, akan dijelaskan di sesi diskusi ini nih, Kinara. Luar biasa sekali. Nah, ada siapa sih di sesi diskusi kita pada sore hari ini? Ada narasumber atau kita sebutnya bintang tamu ya, bukan narasumber ya. Bintang tamu, guest star kita yang akan ditemani oleh satu orang moderator. Mungkin langsung saja ya kita panggilkan untuk sesi selanjutnya. Ini dia talk show tentang bisa mandiri dengan bioenergi. Halo, selamat siang, menjelang sore. Apa kabar Sobat Energi? Gimana tadi tuh? Wah, seru banget pasti ya. Tadi kita nonton bareng web series IRIT. Nah, kira-kira kasih dong di chat teman-teman Sobat Energi, kasih jempol, kasih reaction. Gimana tadi pendapatnya soal web series IRIT episode 1 dan 2? Ayo dong, mana nih? Ada yang raise hand tuh, ada yang raise hand. Mana nih jempolnya? Gimana reaksinya nonton tadi web series IRIT? Boleh dong kasih reaksinya. Ya, ada yang love, ada yang raise hand, ada yang jempolnya mana ya jempolnya? Oke. Terima kasih ya sudah menyaksikan dan terus dukung para kreasi, para senias muda tanah air untuk boleh berkreasi, juga kepada para humas. Dalam hal ini Humas Kementerian SDM untuk bisa terus berkreasi dan kreatif, menyajikan dan menampilkan berbagai program kreatif untuk teman-teman dan Sobat Energi semua. Selamat datang di talk show Regeneration Renewable pada sore hari ini. Senang sekali saya Lori bisa memandu kegiatan talk show pada sore hari ini. Setelah tadi kita nonton web series IRIT, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Sudah hadir bersama kita, ada dua narasumber kita yang kami undang secara khusus untuk bicara soal bioenergi yang ada kaitannya dengan web series IRIT tadi. Saya perkenalkan yang pertama, Ibu Elis Heviati, selaku Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Kementerian ESDM. Selamat siang menjelang sore Bu Elis. Selamat sore Mbak Lori, selamat sore teman-teman semua. Sehat? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Di sini hadir para Sobat Energi. Saya juga tadi lihat ada Bapak dan Ibu, ada teman-teman juga dari seluruh Indonesia nih Bu, boleh hadir bersama kita pada sore hari ini. Yang kedua, telah hadir bersama kita. Saya nggak enak manggilnya Bapak, kayaknya masih muda ya. Iya, izin saya manggil Mas ya. Mas Aminuddin selaku peneliti muda Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM. Selamat sore Mas Amin. Selamat sore Mbak Lori. Semoga dalam keadaan sehat Mas Amin. Iya, terima kasih. Iya, betul ini. Terima kasih. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan boleh ketemu dengan Sobat Energi ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Ya. Oke, untuk teman-teman Sobat Energi yang mau nanya boleh langsung sekarang aja chat
Di kolom chat ketik aja apapun pertanyaan tentang web series Irit, tapi tentu yang berkaitan dengan bioenergi atau yang terkait dengan web series Irit ya. Nah, kita langsung mau ngobrol-ngobrol santai aja dengan Bu Elis dan Pak Amin. Yang pertama saya mau ke Bu Elis dulu nih. Bu Elis, tadi kan kita bicara soal web series Irit. Tadi tuh ada si Tejo, ada si Mira. Nah, itu tuh kan filmnya itu dari Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel di Boyolali. Ternyata juga beberapa teman-teman juga ada yang chat tuh, oh ternyata ada ya beberapa desa mandiri energi gitu. Desa mandiri energi dalam hal ini biogas. Nah, pas kita baca-baca tuh Bu, ternyata di desa itu tuh kotoran ternak sapi dan ayamnya tuh diubah jadi biogas. Bisa berguna untuk masak, bisa untuk tenaga listrik, bisa katanya untuk beberapa perlengkapan di rumah, bisa menghemat, susah judulnya jadi irit kayak Bu Jessica tadi gitu. Nah, kira-kira Bu, nggak hanya biogas nih, kira-kira seberapa besar sih Bu potensi bioenergi Bu di Indonesia? Potensi bioenergi itu cukup besar ya. Berdasarkan pendataan terakhir itu ada ada sekitar 56 gigawatt setara energi listrik. Jadi memang potensinya sangat besar potensi bioenergi di Indonesia ini. Wow, jadi gede banget potensinya. Kira-kira pemanfaatannya gimana nih Bu? Kalau potensinya gede, pemanfaatannya gimana? Banyak sekali pemanfaatan bioenergi itu. Bisa dibilang bioenergi itu mungkin satu-satunya sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan baik juga untuk tenaga listrik dan juga untuk bahan bakar. Kan kalau biasanya energi terbarukan yang lain itu kan dimanfaatannya untuk listrik. Nah ini untuk kalau bioenergi ini bisa untuk listrik dan juga bisa untuk bahan bakar. Dan juga bioenergi ini memiliki keistimewaan karena dia bisa menggantikan hampir seluruh energi fosil di seluruh sektor yang ada. Wow, bisa untuk listrik, bisa juga bahan bakar ya Bu. Tadi dalam hal ini biogasnya dipakai untuk masak, juga untuk listrik gitu, untuk bahan bakar. Oke, nah gimana Bu kira-kira strateginya nih Bu, pemerintah? Besar potensinya, banyak manfaatnya, nah strateginya Bu untuk banyak desa atau mungkin bioenergi dan biogas itu bisa masif dikembangkan. Kira-kira strategi pemerintah gimana tuh Bu? Terkait dengan biogas, memang kalau kita bicara tentang capaian ya, capaian terhadap target itu memang masih cukup jauh, karena memang mungkin belum cukup masif sosialisasinya. Karena kan ini sebenarnya apalagi untuk yang di desa-desa, sebenarnya bukan hanya di desa sih ya, di kota juga bisa, karena bisa memanfaatkan limbah rumah tangga. Nah ini mungkin memang sosialisasinya yang belum cukup masif. Sebenarnya potensi yang cukup besar ini masih bisa dikembangkan gitu ya. Kalau misalnya tadi kita lihat terutama mungkin untuk daerah yang di mana penetrasi LPG belum cukup baik, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ya. Ini mungkin sebenarnya bisa jadi sasaran utama lah ya untuk kita mensosialisasikan pemanfaatan biogas. Oke, sosialisasi. Nah, kira-kira tantangan lain Bu, selain kurangnya sosialisasi, tadi mungkin ada tantangan-tantangan lain nggak sih Bu untuk pengembangan bioenergi atau biogas ini Bu? Tantangannya itu apa kira-kira? Mungkin kalau untuk yang skala kecil, ya memang kan peruntukannya memang untuk perumahan, untuk skala rumah tangga, terutama yang di desa-desa. Ini kan mungkin bagi sebagian orang mungkin investasi awalnya mungkin masih cukup lebih tinggi. Terus kalau untuk skala besar, nah ini bisa kebalikan, investasi yang dibutuhkan cukup tinggi. Terus juga namun untuk energi baru terbarukan secara umum dan juga biogas secara khusus masih dipandang memiliki resiko yang tinggi. Jadi sedikit perbankan maupun lembaga keuangan yang mau mendanai. Kalaupun mau mendanai biasanya bunganya cukup relatif tinggi, dan juga kadang-kadang dia kan memang sumbernya banyak ya, namun tersebar dan sebenarnya kecil. Nah, hal-hal yang seperti ini memang yang menjadi tantangan sendiri bagi pengembangan bioenergi ke depannya. Oke. Nah, ini ada Sobat Energi nih Bu, yang nanya nih dari Muhammad Dedi Yulianto, atau panggilannya Anto. Itu sih saya sendiri yang manggil Anto ya. Maafin ya Dedi, panggilnya Anto biar ikrip. Dari Undip, Universitas Diponegoro. Dia nanya, izin Mas tanya aja langsung nih Bu Elis, terbuka nih. Dia mau nanya Bu Elis nih, Bu ada nggak sih Bu sumber daya biogas lain selain kotoran hewan dalam web series tadi yang dapat digunakan sebagai energi alternatif?
Gimana tuh, Bu? Sumber biogas. Mungkin saya bisa tampilkan sedikit ya, apa namanya, bisa langsung share ya. Oke, sudah terlihat. Oke. Oh, ini nggak kelihatan sumbernya ya. Namun sumber biogas sendiri itu bisa dari, mungkin bisa, dari sini aja deh. Nah, ini biogas itu bisa berasal dari diantaranya ini apa namanya limbah ya. Limbah itu baik limbah hewan, terus maupun kotoran manusia, terus sisa dari, kalau di sini kan disebutkan wet biogas ya, bisa jadi dari wet organic waste, terus juga dari manure ini dari kotoran hewan, terus juga dari kotoran manusia, terus juga bisa kalau dalam skala besar itu biasanya dari limbah industri, contohnya limbah tapioka itu dapat dimanfaatkan jadi biogas, terus juga limbah cair dari apa namanya industri kelapa sawit itu juga bisa dimanfaatkan untuk biogas. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sebagai apa namanya feedstock untuk biogas. Nah, ini mungkin sedikit juga ini sumber bioenergi. Ini sumber bioenergi itu terdiri dari hutan tanaman energi, ini memang yang dedicated yang ditanam untuk feedstock bioenergi. Kemudian juga ada oil crops, ini ada tanaman penghasil minyak nabati, di antaranya sawit, terus juga olive oil, terus jarak, jagung, kedelai, dan juga ada yang berasal dari limbah. Nah, ini pada umumnya yang limbah dari kotoran dari peternakan, limbah industri pertanian, dan juga ini sampah kota ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi biogas. Mungkin itu dulu Mbak Lori, terima kasih. Wow, banyak ya Bu. Tuh, Anto, banyak banget ternyata yang bisa jadi sumber energi alternatif. Bahkan hal-hal yang nggak kita pakai di rumah yang udah jadi kotoran pun bisa diolah tadi. Nggak hanya kotoran sapi dan ayam gitu ya, kotoran limbah manusia pun bisa dipakai. Iya, benar itu. Dan sudah banyak apa namanya Kementerian SDM ini dengan dana dari APBN ini membangunkan biogas komunal. Jadi apa namanya yang memanfaatkan kotoran manusia di pesantren-pesantren karena memang membutuhkan apa namanya inputan yang banyak ya. Nah, ini dari kotoran manusia. Begitu. Anto, ada tambahan dari Bu Elis. Ternyata ada program dari SDM membangun biogas komunal ya Bu namanya di beberapa pesantren. Komunal. Jadi hasil biogasnya itu digunakan untuk melistriki atau digunakan untuk memasak di pesantren ya Bu? Ya, benar. Banget ya. Nah, kira-kira untuk biogas ini Bu, dari ini Pak Tony Simangunsong nih, saya manggilnya Amang Boru apa tulang ini. Di daerah mana aja Bu yang sudah berhasil program biogasnya? Program biogas ini saya jawab lagi dengan ini ya, ini nah ini untuk program biogas, untuk biogas skala rumah tangga ini sudah ada di 31 provinsi saat ini. Ini dia ada 48.000 unit kurang lebih ya yang saat ini masih beroperasi dengan baik dan dia menghasilkan sebanyak 78.000 meter kubik biogas per hari atau setara dengan 28 juta meter kubik per tahun. Nah, ini sedangkan kalau untuk tadi yang saya sebutkan ini apa namanya sudah ada 30 unit biogas pesantren yang berlokasi di 10 provinsi yang dibangun oleh Kementerian SDM. Nah, ini penggunaannya tadi untuk memasak dan juga untuk apa namanya penerangan. Mungkin itu dulu Mbak Lori. Oh, sudah tersebar di seluruh Indonesia ya Bu. Ternyata itu ya Pak Tony sudah tersebar di seluruh Indonesia di beberapa daerah dan salah satunya yang sudah berhasil tuh di Provinsi Jawa Tengah tadi ya Bu ya sebagai tempat syuting web series Irit di Desa Karangsewu di Ampel. Karangsewu, iya. Oke, saya boleh ke Mas Amin. Nah, Mas Amin ini kan peneliti gitu ya, pasti hubungannya sama teknologi. Kira-kira Mas Amin apa aja atau udah ada inovasi apa aja terkait biogas nih? Kalau kita ngomongin biogas, ada inovasi atau teknologi apa sih Mas sekarang terkait biogas? Ya, teknologi biogas yang saat ini dikembangkan di Indonesia itu masih seputar ini fixed bed, Mbak. Jadi ada beberapa teknologi, misalnya ada fixed bed itu ada menggunakan
fixed dome, terus kemudian fixed dome, terus kemudian ada yang menggunakan CSTR. CSTR itu suatu reaktor. Jadi alat untuk mengubah limbah menjadi biogas itu namanya reaktor. Ya, Jadi bahannya untuk mengubah jadi biogas ada alatnya namanya reaktor. Saya ya, harus belajar nih. ya, secara umum. Menarik nih. Gimana Mas Amin? Secara umum definisinya adalah reaktor. Nah, untuk dalam hal ini reaktornya dinamakan digester. Nah, digester. Nah, digester ini yang sekarang ada di Indonesia itu biasanya itu bentuknya fixed bed, yaitu fixed bed, fixed dome. Fixed dome itu biasanya dibuat dari materialnya itu dari beton. Jadi yang ditanam kayak sumur. Ya, ya betul. Pernah lihat Bisa ya. Itu ya. Ya, bisa juga dari bis sumur itu, terus kemudian bisa juga mungkin dari fiber atau mungkin dari drum bekas atau mungkin dari toren. Nah, dulu pernah juga ada yang dikembangkan tuh dari polietilen, yaitu polietilen semacam polimer ya, polimer sejenis plastik, tetapi dia mempunyai ketebalan lebih besar dibandingkan plastik yang kita gunakan sehari-hari untuk bungkus, misalkan kresek apa gitu ya. Jadi lebih besar, lebih tebal sehingga dia lebih kuat, tahan untuk menahan beban dari limbah yang kita olah. Nah, ya dalam skala besar saat ini kita di Indonesia itu ada namanya sistem COLAR, singkatannya dari cover cover lagoon. Jadi suatu kolam, terus kemudian di mana kolam itu dilapisin dengan namanya geomembran. Geomembran itu adalah polimer juga dengan ketebalan tertentu. Terus kemudian dia ditutup lagi dengan geomembran. Jadi limbahnya itu tetap ada di dalam itu lingkupan itu. Nah, kan persyaratan utama proses terjadinya biogas itu dia harus namanya itu anaerob. Jadi tidak boleh kontak, ya anaerob. Dia tidak boleh kontak dengan udara luar. Oke. Ya, makanya dia sama kayak bikin peyem gitu nih ibu-ibu. Mirip. Tapi kan kalau peyem kan masih cuma ditutup gitu aja kan. Ya, kalau ini benar-benar nggak boleh ada udara masuk. Jadi makanya harus kedap gitu ya. Dan bisa jadi di situ bertekanan. Ya, makanya dia yang penting dalam pembangunan reaktor biogas itu dia harus seal-nya itu harus bagus sehingga ketika nanti ada gas biogas yang terbentuk itu tidak terrilis ke lingkungan, jadi dia harus ketampung. Kalau kerilis ke lingkungan kan salah satu di antara tujuan pembuatan biogas kan untuk menurunkan greenhouse GHG ya, greenhouse gas. Jadi kalau misalkan dia keluar ke lingkungan bukannya malah bagus untuk lingkungan, tetapi malah lebih buruk gitu kan. Makanya dia harus ditangkap terus kemudian dikonversi dengan cara dibakar atau mungkin dijadikan pembangkit listrik dan lain sebagainya. Dan mungkin ke depan jika jumlahnya banyak, kita tidak menutup kemungkinan biogas itu bisa dijadikan untuk pengganti gas alam. Untuk kan saat ini gas alam itu fungsinya salah satu diantaranya adalah untuk membuat metanol, misalkan ya, untuk bahan baku pupuk, misalkan gitu. Nah nanti ke depannya jika biogasnya itu kapasitasnya besar, kan kalau mungkin misalkan cuma dibakar aja kan kelihatannya kan berlebih-lebih gitu ya. Jadi dia bisa diubah menjadi bentuk lain yang untuk menggantikan bahan-bahan yang saat ini asalnya dari fosil seperti yang tadi itu gas alam. Demikian mungkin Mbak. Oke Mas Amin. Nah
dari cerita web series Irit itu tuh selidik punya selidik nih ya, kepala desa di sana dan beberapa warga di sana. Waktu itu cerita nih sama kita, ternyata mereka itu sudah berkreasi bikin biogas portable. Mungkin saya pikir tuh kayak tabung gas gitu ya, tapi ini biogas portable. Saya sih nggak kepikiran kayak gimana gitu ya. Mungkin Mas Amin kepikiran. Nah itu tuh bahannya tuh dari sayuran dan nasi sisa. Wow, itu kira-kira gimana Mas Amin? Emang memungkinkan kayak gitu? Udah ada sih warga di sana. Ya, selama itu adalah bahannya organik dan kemudian dikondisikan sehingga bakteri yang mampu mengubah menjadi biogas itu bisa hidup dengan baik, bisa saja. Tetapi ya mungkin kalau namanya portable mungkin kecil ya ininya kapasitasnya ya. Bisa jadi mungkin menggunakan aqua galon misalkan gitu kan, yang nggak besar banget bisa. Tapi ya mungkin ya cuman cukup buat apa? Cuman buat masak air 1 gelas misalkan, iya misalkan begitu. Kalau di ini sebenarnya biogas juga bisa, misalkan dia di mobile gitu ya, tapi ininya reaktornya terpusat misalkan ya, digesternya itu ada di suatu tempat, terus kemudian kita bawa ke tempat lain masih bisa, misalnya dengan teknologi sederhana bisa menggunakan yang bahan-bahan bekas itu masih bisa. Terus mungkin juga bisa juga menggunakan misalkan tong yang diisi dengan balon mungkin. Biogasnya diisi ke balon, terus kemudian kan tongnya sebagai pelindung ya, terus kemudian balonnya ada di dalam tong, sehingga ketika biogasnya yang ada dalam balon itu dibawa masih aman gitu. Oh oke, jadi inisiatif itu memungkinkan ya Mas Amin Ya, ya? bisa. Untuk biogas ya? Ya. Nah, kira-kira kalau kendala teknis, Mas Amin, kalau kita mau masifkan misalnya gitu biogas, kendala teknisnya itu kira-kira apa ya, Mas Amin ya, kalau untuk pengembangan biogas? Ya, kalau menurut saya begini, kalau untuk yang skala kecil itu, kita kesulitannya adalah di konsistensi masyarakat untuk merawat peralatan biogas, karena meskipun dalam tanda kutip itu gratis, tapi itu harus dirawat, Mbak. Jadi misalkan dia supaya bakterinya tetap hidup harus terus diisi gitu ya. Terus kemudian jika mungkin bentuknya adalah digesternya atau fixed dome, dia perlu diaduk gitu kan. Dan kalau misalkan itu tidak dirawat, suatu saat itu dia berhenti berproduksi. Bisa jadi karena mungkin kondisinya itu sudah tidak sesuai, atau mungkin juga limbahnya yang sebagai makanan mikroorganismenya itu sudah habis, jadi yang biogasnya itu nggak ada lagi gitu. Oke. Salah satu diantaranya itu ya. Terus mungkin juga karena untuk merawat ini kan butuh pengetahuan ya, jadi tidak semua orang bisa belajar, jadi mungkin yang tidak mau belajar mungkin ya ada kendala gitu ya. Saya mau Mas Amin belajar, saya mau. Ya. Dan juga itu mungkin kalau misalkan yang namanya biogas kotoran ternak, sebagian orang juga gimana ya, jijik gitu ya. Jadi nggak akan tahan gitu ya untuk mengolah itu. Ya kira-kira begitu ya budaya aja mungkin ya, lebih ke budaya, terus kemudian lebih ke pengetahuan dan keajekan atau ya kekonsistensi untuk merawat peralatan itu. Oke, berarti kata kuncinya di konsistensi dan pemeliharaan, betul ya? Iya. Oh berarti bener dong, waktu itu saya pernah ngobrol sama teman-teman yang mondok, yang pesantrennya salah satu dipasangin biogas komunal. Nah waktu para siswanya pulang gitu ya, biogasnya kan kehilangan bahan baku, gitu, iya kehilangan bahan baku. Itu apakah memang langsung jadi rusak Mas Amin? Emang nggak ada teknologi atau apa ya? Kan namanya lagi pulang nih, stoknya lagi nggak masuk gitu, terus gimana tuh? Kalau untuk biogas pesantren, mungkin kan bahan bakunya kan banyak ininya ya, alternatifnya ya Mbak ya. Bisa jadi kita inilah sementara ngangkutin lah kotoran, misalnya kotoran ternak kayak dari mana gitu, masukin ke situ. Kalau enggak, kalaupun darurat banget misalkan ya, darurat banget ya sisa-sisa makanan. Kalau enggak ekstrimnya itu molase atau gula ya, gula. Biasanya kalau dalam di awal-awal itu
untuk mempercepat perkembangan bakteri itu biasanya dikasih aja gula gitu. Oh, itu maksudnya biar bakteri itu nggak mati gitu ya? Ya, dikasih makanan ya. Gitu ya. Ya, dikasih makanan. Oke, nah ini ada Zulfa Salsabila, saya manggilnya Bila, dari Universitas Brawijaya. Selamat sore Pak Aminuddin, disalamin Selamat dari sore. Zulfa Salsabila Bila. Dia mau nanya, apakah sudah ada penerapan dari penelitian yang dilaksanakan Kementerian SDM mengenai purifikasi biogas? Cara purifikasi apa yang digunakan? Nah ini si Bila ini peneliti nih kayaknya nih, purifikasi apa yang digunakan? Saya tahunya purifikasi itu loh, udara itu loh, ini biogas nih. Gimana Mas? Secara khusus kami dari Balitbank tidak meneliti biogas ya. Jadi kami ini aja kan biogas sudah lama dikembangkan. Jadi kami memberikan semacam edukasi aja ke masyarakat mengenai biogas gitu. Terus kemudian memberikan semacam pilot gitu ya. Nah untuk purifikasi mungkin bisa dicoba misalkan menggunakan namanya tuh spong iron. Spong iron itu semacam macam besi lah, semacam besi. Tapi disebutnya ya. Saya besi sih kalau iron. Ya, spong iron. Besi kan biasanya kalau besi yang kita temuin kan bentuknya itu kan mulus gitu ya. Nah, ini bentuknya kayak batu apung mungkin, Mbak. Tahu batu apung? Ya. Mirip mungkin kalau ini lagi yang sekarang lagi booming itu bata hebel ya. Nah, mirip kayak gitulah. Bata hebel dia ada kayak busa kayak rongga-rongganya gitu. Yang mirip seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan kapur tohor mungkin, kapur tohor yang ditanam ya. Kalau kapur tohor aja nanti dilewat isi biogasnya dilewatin itu nanti lama-lama buntu. Jadi dia kapur tohornya itu mungkin ditanam dalam suatu media, misalkan karbon aktif atau zeolit. Nah, ditanam di situ. Jadi nanti ketika si biogasnya masuk ke situ bisa bereaksi, bisa terambil. Teknologi pemurniannya itu biasanya untuk mengambil ini Mbak mengambil sulfur. Jadi biogas itu ada pengotornya dan pengotor ini harus diambil karena pengotornya ini mampu merusak peralatan yang nantinya kita gunakan untuk mengkonversi biogas menjadi energi. Nah, jadi sulfur ini diambil dengan menggunakan itu zat-zat yang sifatnya basa kayak kapur tohor, mungkin juga NaOH, tapi NaOH mahal ya, NaOH atau soda api mahal. Terus kemudian yang tadi spong iron. Ada juga sebenarnya teknologi yang mungkin ramah lingkungan ya dengan menggunakan mikroorganisme juga. Jadi tapi mikroorganisme ini dia makannya sulfur. Jadi untuk yang biogas yang skala besar misalkan seperti biogas pome yang ada di pabrik kelapa sawit rata-rata menggunakan teknologi ini. Jadi karena volume biogas yang dihasilkannya besar, jadi kalau menggunakan mungkin spong iron atau menggunakan kalsium gitu, mungkin merepotkan gitu ya. Jadi dengan menggunakan mikroorganisme ini, dia lebih bagus lah hasilnya ya, lebih bagus dan yang jelas lebih murah. Oke, terima kasih Mas Amin penjelasannya Sama-sama. lengkap dan rinci. Bila kira-kira jawabannya itu ya Bila ya tadi itulah istilahnya ya. Semoga Bila menyimak dengan baik. Terima kasih Mas Amin sudah menjelaskan. Mbak Lori mau izin menambahkan sedikit. Boleh. Mungkin ini saya kembali lagi masuk ke sini ya. Ini ada yang terkait purification itu. Oh oke. Ditambahin ini Bu Elis nih jawabannya nih. Oke. Nah ini kan memang ada ya yang saat ini sedang ramai kita dorong juga untuk dikembangkan yaitu kompres biometan gas. Di sini ada yang tadi disebutkan itu dibuang ya pengotornya. Jadi untuk menghasilkan lebih dari 95% pure metan gas. Ini
dia memiliki properties yang hampir sama dengan kompres natural gas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai substitusi gas bumi, gas alam untuk bahan bakar otomotif, pembangkit listrik juga untuk kepentingan industri dan komersial. Dan saat ini baru ada satu bio-CNG plant ini di Kutai, Kalimantan Timur. Ini memanfaatkan pome dari pabrik kelapa sawit. Dia menghasilkan CBG-nya tadi itu dipakai untuk membangkitkan listrik sebesar 1,2 megawatt dan juga gas biometan yang dibottling ya dengan kapasitas 280 meter kubik per jam. Dan gas ini itu dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan operasional pabrik kelapa sawit itu sendiri. Dan ke depannya PT Dharma Satya Nusantara ini sedang juga membangun 6 bio-CNG plant yang rencananya akan mulai beroperasi di tahun 2022 dan 2023. Namun memang PT Dharma Satya Nusantara ini masih memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Nah, saat ini Kementerian SDM ini sedang menyusun kajian ya untuk komersialisasi. Karena kan seperti kita tahu memang impor LPG ini sangat besar ya, dari tahun ke tahun terus meningkat dan memberatkan keuangan negara. Nah, ini yang sementara di lain pihak kita punya banyak potensi biogas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan CBG ini tadi. Jadi saat ini memang Kementerian SDM bersama dengan pihak-pihak terkait sedang membuat kajian, juga pemetaan potensi, termasuk regulatory framework-nya lah ya, bagaimana dengan tata niaganya, bagaimana dengan insentifnya dan lain-lainnya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Kompres biometan gas. Ini termasuk energi baru dan terbarukan ya Bu ya? Baru? Ya, termasuk energi terbarukan, dia dari biogas. Jadi sebenarnya biogas yang dimurnikan kembali gitu. Oke, sip, mantep. Nah, tadi udah kita ngobrol-ngobrol banyak, waktu juga yang membatasi kita. Nah, terakhir saya mau nanya ke Bu Elis dan juga Mas Amin. Kira-kira nih, bisa nggak sih kita mandiri energi dengan bioenergi? Gimana Bu Elis? Seperti yang saya sampaikan ya, saya akan coba menampilkan ini lagi ya supaya penjelasannya lebih ini. Ini secara sederhana, penggambaran apa sih? Kok kesini lagi? Apa sih sebenarnya bioenergi itu tadi, dan apa produk-produknya yang dihasilkan dari bioenergi. Itu ada pembangkit listrik, terus ada biogas atau bio-CNG. Ini dia dapat mensubstitusi LPG, jadi dapat mensubstitusi natural gas yang saat ini memang secara secara potensi masih cukup banyak, tapi jangan lupa kalau gas ini natural atau gas bumi ini kita ekspor, ini kan menghasilkan devisa yang cukup besar. Kemudian juga dari bioenergi ini dia salah satu produknya adalah pelet biomasa. Baik itu yang berbasis woody biomass maupun juga yang berbasis dari sampah. Ini pelet biomasa ini dapat digunakan untuk substitusi batu bara, baik untuk industri maupun juga untuk pembangkit listrik, dan dapat juga dimanfaatkan untuk secara tradisional sebagai kompor biomasa. Kemudian juga selain itu juga ada biofuel atau bahan bakar nabati. Ini dia dapat mensubstitusi solar dan dapat mensubstitusi bensin dan dapat juga mensubstitusi aftur. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apakah mampu, ya harusnya bisa ya bisa berjalan seiringan dan mensubstitusi sebagian dari energi fosil yang cadangannya mulai berkurang, dan juga concern terkait dengan emisi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita mampu mandiri dengan bioenergi, ya kita mampu. Mungkin itu sedikit dari saya. Bisa mandiri dengan bioenergi. Baik, terima kasih Ibu Elis,
Mas Amin, terima kasih waktunya, kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih juga para Sobat Energi semua yang ada di rumah. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin kita boleh berfoto bersama dengan Bu Elis. Oh, Bu Elis sebelah sini. Bu Elis dan Mas Amin. Kita boleh berfoto bersama, mungkin saya kok kecil ya. Bisa kalau di rumah gede. Boleh kita berfoto bersama, Bu? Udah siap hostnya fotoin saya nih sama Bu Elis nih. Langka nih momennya saya bisa berfoto sama orang-orang hebat di biogas. Oke. Siap, kita berfoto bersama di 3, 2, 1. Pakai gaya dong. Ini dari tadi pasti gergetan dia lihat saya ini kok nggak ada gayanya, serius banget sih gitu. Bu Elis pasti suka ini nih. Bu Elis kalau dilihat kayak Bu Jessica tadi nggak sih pemain film itu nggak sih? Cantik loh Bu. Oke. Oh ya Mbak Lori, ini. Oke. Kita foto sekali lagi di 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bu Elis, Mas Amin atas waktunya. Terima kasih juga Sobat Energi yang sudah ikutan bertanya, ikutan nonton. Terima kasih kehadirannya di sore hari ini. Saya Lori pamit undur diri dan saya kembalikan lagi ke MC kita, Iwe dan Kinara. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk diskusi talk show. Menjelang sore semakin panas obrolan terkait dengan energi baru terbarukan ya. Bener Bang, pertanyaannya bioenergi. Pertanyaannya juga bagus-bagus ya dari peserta ya. Nah, adik-adik mahasiswa kita ini ternyata antusias sekali loh dengan topik pembahasannya. Iya, luar biasa sekali. Mohon maaf ya saya tidak menggunakan masker Mbak Kinara. Ini menunjukkan kami setelah tadi off dari scene kita keluar kita pakai masker. Nah, nanti kita pakai lagi, kita buka lagi. Apakah sedikit terlupa? Terima kasih untuk teman-teman sudah memberikan pertanyaan kepada para narasumber kita. Tadi kami persilakan untuk menghubungi admin kami ya, admin SDM untuk diberikan alumni bikin gue ketawa, gue bingung untuk memberikan alamatnya dan juga nomor handphone dan akan kami hubungi untuk mengiriman hadiah tentunya ya. Iya bener banget. Nah, selamat ya juga untuk para tadi pemenang dari kuis, mulai dari penanya terbaik akan dapat hadiah menarik dari panitia dan jangan lupa ya kalau udah dapat hadiah difoto, diposting. Diposting, tag di @ksdm dan juga DJ EBTKE dan juga Infogatrik. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Ibu Elis di ujung sana yang manis jelita dan Mas Aminuddin yang cakep. Beliau adalah peneliti muda kita nih Kinara ya. Seorang abdi negeri nih yang akan memberikan kontribusinya terhadap negara ini dari apa yang dia miliki sebagai seorang peneliti. Iya kan? Dan juga tadi ada Pases yang sudah membuka acara ini tentunya. Benar, udah meluangkan waktu ya di tengah kesibukan beliau. Mau menyapa Sobat Energi di rumah untuk acara kita yang luar biasa seru banget ini. Dan tentunya tadi moderator cantik kita Mbak Dian Lorinsa yang akan kita temui lagi di tanggal 25 November. Nah untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk mendaftar lagi di hari kedua nih. Yang tadi hari pertama udah selesai. Tentunya ilmunya masih banyak yang kita share tentang energi baru terbarukan. Karena di tanggal 25 ada apa aja nanti Kin? Kisi-kisinya, teasernya ada apa aja? Lupa. Masuk Pipin. Gak boleh lupa. Gak boleh lupa. Gak boleh lupa. Gak boleh lupa karena akan ada banyak informasi menarik seputar energi baru terbarukan. Dan kalian bisa cek infonya lengkap di Instagramnya DJ EBTKE. Yes, karena di tanggal 25 kita akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif nih yang akan ngobrol terkait apa tadi COP26 nih. Ada Pak Dirjen langsung turun untuk menemui sobat-sobat energi semua. Dan ini juga, infonya hits banget ya COP26 ya. Oh bukan lagi ya kan, biar sampai tanggal 25 nanti dapat sertifikatnya juga komplit gitu teman-teman. Jangan lewatkan kembali karena akan ada banyak hadiah lagi di tanggal 25 untuk kuis dan untuk penanya terbaik. Dan juga kami informasikan kunjungi booth Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Indo EBTK Connect yang ke-10, registrasikan diri Anda dan di sana Anda bisa mendapatkan informasi terkait energi baru terbarukan lengkap komplit progresnya seperti apa gitu ya. Dan juga silakan klik link tree ya yang kita share, ada kompetisi Tweetbond, teman-teman silakan post di Instagram story-nya tag DJ EBTKE dan juga KSDM untuk mendapatkan hadiah menarik dari kita.
Maka dengan demikian, maka berakhir pula nih ya Kinara acara webinar series kita hari ini untuk para pertama. Tepuk tangan dulu dong. Ya meskipun sudah berakhir ya, sayang sekali waktu kita ini terbatas, tapi jangan lupa ya teman-teman ya untuk posting terus, dan nanti juga ada tanggal 25, jangan lupa untuk daftar karena akan ada banyak hadiah menarik lainnya. Baik ya, Kinara. Oke teman-teman, dengan berat hati meskipun saya masih semangat di sini, cuma waktu kita sudah berakhir, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak, saya Kinara Hati dan rekan saya Iwe Syahrial mengucapkan terima kasih, sampai ketemu lusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi energi baru dan terbarukan Indonesia capai lebih dari 400 gigawatt, yang sayangnya baru dimanfaatkan sebesar 2% saja. Pemerintah terus mendorong dimanfaatkannya energi EBT melalui penyusunan regulasi, pembangunan, dan koordinasi serta sosialisasi. Saat ini, berbagai pembangkit listrik berbasis aneka EBT telah dibangun dan juga direvitalisasi dengan dibiayai APBN. Selain itu, pembangunan juga dibiayai oleh badan usaha dan atau perorangan. Dukung terus pemanfaatan aneka EBT dengan akses situs web EBTKE dan follow media sosial Kementerian ESDM. Tahukah Sobat Energi, potensi listrik dari limbah pertanian, peternakan, dan sampah kota mencapai lebih dari 32 gigawatt. Saat ini di Indonesia terdapat 9 pembangkit listrik berbasis bioenergi. Selain itu, juga telah dibangun biogas rumah di 10 provinsi dan biogas komunal di 17 lokasi pada 11 provinsi. Untuk pemanfaatan biomasa secara langsung dikenalkan Tungku Sehat Hemat Energi di 3 provinsi percontohan. Indonesia mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati dan saat ini telah menjadi pionir dengan program biodiesel B20. Ayo, dukung pemanfaatan bioenergi. Cari tahu lebih lanjut tentang bioenergi di situs web EBTKE Kementerian ESDM.